Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Warahmatullahi siang, Selamat wabarakatuh. pagi, sore, Kak. dan malam teman-teman semua. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mendaftar dan hadir pada pagi hari ini yang kita sama-sama tahu ya. Kalau Sabtu kayaknya enak tidur atau mungkin sambil beres-beres di rumah. Tapi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah datang ke sini. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, terus teman-teman juga semangat untuk menerima materi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Enta Fadila Tapisa dari Indonesia Mengglobal yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Jadi yuk teman-teman juga semuanya yang udah ada di grup WhatsApp, terus udah hadir ke sini, kenalan juga di kolom chat biar saya tahu teman-teman ini tuh dari mana dan namanya siapa aja. Oke, boleh tulis ya di kolom chat. Nah, teman-teman yang udah kemarin nulis di grup WhatsApp tentang mau bahas materi apa aja, kira-kira gimana tips dan trik untuk menguasai seleksi bakat skolastik, semuanya nanti akan dikupas tuntas sama pemateri kita. Jadi nanti akan ada dua pemateri yang bahas tentang tips dan trik menaklukkan seleksi bakat skolastik. Oke, di sini ada yang dari Bekasi, terus ada dari Jayapura, ada yang dari berbagai daerah lain ya. Oke, apakah ada yang dari Sumatera? Oke, dari Sumatera, terus dari Kalimantan, semuanya lengkap ya di sini. Senang banget rasanya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di webinar Mengglobal dengan LPDP episode ketiga Menaklukkan Seleksi Bakat Skolastik. Jadi kenapa sih kita angkat topik seleksi bakat skolastik ini? Tentunya untuk membantu teman-teman semua yang sudah lulus di tahap seleksi administrasi. Jadi berikan applause untuk diri kita semua yang udah lulus nih pada tahap pertama. Mengglobal dengan LPDP adalah series webinar dari Indonesia Mengglobal dengan USAID untuk membantu para pendaftar LPDP mempersiapkan diri dan nantinya akan terdiri dari berbagai episode. Untuk teman-teman yang belum tahu, tadi episode pertama kita di Januari itu tentang seleksi administrasi. Di bulan Februari kita ada kontribusi untuk Indonesia, sekarang persiapan seleksi bakat skolastik, dan bulan depan akan ada seleksi substansi. Jadi stay tune aja di Instagram Indonesia Mengglobal dan usaid.temanlpdp untuk informasi yang lebih detail. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, di sini kita akan mendengarkan sambutan dari Indonesia Mengglobal untuk Mas Haryanto sebagai Wakil Presiden Indonesia Mengglobal tahun 2023-2024. Disilakan. Selamat pagi semuanya. Kedengaran ya, Dila? Oke. Ya, terima kasih Dila untuk kesempatannya dan juga selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Haryanto. Seperti yang sudah disampaikan Dila tadi. Jadi di tahun sebelumnya saya menjadi VP di Indonesia Mengglobal dan saat ini sedang menjabat sebagai advisor untuk Indonesia Mengglobal. Ya, jadi mungkin seperti yang Dila sudah jelaskan sebelumnya, acara ini merupakan rangkaian kerjasama dari Indonesia Mengglobal dengan USAID Teman LPDP, di mana lewat serangkaian acara ini dari bulan Januari sampai nanti mungkin lebih kurang di bulan September atau Oktober kita akan mengadakan beberapa webinar dengan beberapa topik ya seperti yang saya disebutkan Dila tadi. Jadi mulai dari bagaimana apply, kemudian ada yang seperti hari ini tes bakat skolastik dan di bulan depan itu akan ada tes seleksi substansi gitu. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar sebelumnya di episode 2 sudah cukup familiar dengan Indonesia Mengglobal dan juga mengenai rangkaian webinar ini. Tapi saya izin untuk menyampaikan sedikit barangkali untuk teman-teman yang baru pertama kali join pada hari ini. Jadi Indonesia Mengglobal sendiri merupakan organisasi gitu ya, yayasan non-profit yang pada prinsipnya misinya adalah untuk melakukan program ataupun melakukan beberapa publikasi gitu ya, baik di website maupun di sosial media itu memberikan informasi kepada teman-teman semua yang memiliki ketertarikan untuk studi ya, studi abroad di luar negeri gitu. Dan
biasanya memang semuanya acara dari Indonesia Mengglobal ini kita tidak pungut biaya dan free gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya memang membutuhkan informasi bisa selalu stay tune di websitenya Indonesia Mengglobal dan juga di sosial medianya IM gitu untuk beberapa event dan program yang pastinya dapat membantu persiapan teman-teman untuk apply studi ke luar negeri. Kemudian mungkin yang penting juga ingin saya sampaikan adalah mungkin di bulan depan atau 2 bulan lagi Indonesia Mengglobal juga akan mengadakan program flagshipnya yaitu program mentorship dan juga PhD Bootcamp ya di pertengahan tahun gitu. Jadi teman-teman bisa stay tune juga karena di program mentorship ini biasanya teman-teman akan dibekali dengan tips-tips gitu dan apa saja yang diperlukan untuk proses apply ke luar negeri. Jadi teman-teman bisa stay tune untuk informasinya di sosial media IM dan juga pastinya bisa tetap mengikuti rangkaian webinar ini yang akan kita adakan setiap bulannya seperti itu. Kemudian yang terakhir juga saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada para speakers kita yang luar biasa hari ini. Mungkin yang udah dilihat juga ya di poster acara. Jadi kita ada Kak William dan Kak Maria yang dua-duanya juga ini merupakan dosen dan di NTT ya di Kupang. Jadi senang sekali kita pada hari ini bisa belajar banyak mengenai seleksi bakat skolastik ini dari para pembicara yang juga memang kompeten gitu ya di bidangnya, di pekerjaan juga sehari-hari. Jadi semoga teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan juga kalau misalkan dikira bermanfaat, bisa juga di-share juga ke teman-temannya yang lain sehingga semakin banyak orang-orang di luar sana juga yang bisa ikut menikmati manfaat dari program dan acara ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dila. Terima kasih banyak Mas Haryanto atas sambutannya. Jadi teman-teman semua tadi udah di-spill ya sama Mas Haryanto bahwa akan ada mentorship program dan PhD Bootcamp untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3-nya di luar negeri. Jadi nanti teman-teman bisa nih mendapatkan kakak-kakak mentor yang udah berpengalaman kuliah di luar negeri secara gratis. Jadi pantengin aja Instagramnya @indonesiaglobal. Lalu teman-teman, jadi kita tuh akan langsung ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Kak Daniel Williams. Kak William adalah LPDP Awardee Master of Arts in Arts STEM in STEM Education Education. di University of Texas, Austin, di Amerika Serikat. Jadi Kak William di sini sudah bersama kita. Halo Kak William. Halo Dila, Halo Kak, apa kabar? baik. Kak William berarti saat ini udah di Indonesia ya Kak? Sudah. Dari semenjak tahun lalu. Oke, semenjak tahun lalu udah di Indonesia dan sudah menjadi dosen ya. Teman-teman yang belum tahu, jadi Kak William ini adalah seorang dosen muda di Universitas Nusa Cendana Kupang dan mengampu pendidikan untuk mata kuliah matematika ya. Dan mengajar juga untuk mahasiswa calon guru SD di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan selama berkuliah, Kak William ini menjadi teaching assistant dan research group member yang terfokus pada topik STEM dan efektivitas belajar mengajar. Sebelum dimulai, Kak William, saya mau tanya nih, kenapa akhirnya memilih menjadi dosen dan kembalinya ke Kupang? Menarik ya pertanyaannya. Jadi eh, untuk kalau kembali ke Kupang karena memang asli orang Kupang dan memang saya dari lahir sampai menempuh pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai kuliah malahan saya tempuhnya di Kupang. Jadi ada semacam keterikatan secara Hmm. uh, secara hati mungkin atau pokoknya harus kembali ke daerah asal untuk mengabdi dan juga keluarga semua di Kupang. Jadi begitu selesai dari UT Austin pada bulan pada Mei 2023 kemarin saya memutuskan untuk kembali. Dan untuk karir sebagai dosen sendiri em, karena saya saya kan pengalamannya di bidang pendidikan, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi eh, mungkin passion atau mungkin panggilan gitu sebagai pengajar. Jadi
ya memilih karir sebagai dosen, eh, khususnya di program studi PGSD. Oke, keren banget ya teman-teman jawabannya. Walaupun sudah menempuh pendidikan di Amerika, tapi mau kembali ke daerah untuk mengabdikan diri dan nggak lupa sama daerahnya. Nah, sebelum saya mengulik jauh lebih banyak daripada teman-teman nunggu lebih lama, langsung aja nanti Kak William untuk memaparkan materinya, karena pasti materinya akan sangat-sangat sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Untuk Kak William, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Kak Dila. Eh, izin untuk saya melakukan share screen. Baik, bisa dilihat? Bisa. Bisa, oke. Sebelumnya saya ingin bertanya, jadi saya akan memakan dua materi, penalaran logis dan pemecahan masalah. Jadi menurut teman-teman semua atau menurut partisipan, eh, materi mana yang kira-kira menurut teman-teman harus saya bawakan duluan? Kira-kira pemecahan masalah atau penalaran logis? Penalaran logis aja kali dulu, Kak. Oke, oke, siap. Oke, baik. Ya, saya duluan yang penalaran logis ya. Oke, baik. Jadi, pada episode kali ini kita khusus membahas tentang menaklukkan tes bakat skolastik LPDP, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh eh, moderator dan juga VP eh, Indonesia Mengglobal. Dan pengalaman saya tes LPDP pada tahun 2019 sudah lama ya, sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Dan biasanya LPDP tiap tahun ada sedikit kebijakan yang berubah terkait tes, khususnya di tes bakat skolastik. Pada waktu kami di tahun 2019 itu belum ada yang namanya kecukupan data dan pemecahan masalah. Jadi soal skolastiknya cuman seputar penalaran verbal, eh, itu terdiri dari analogi, penalaran logis dan analitis, penalaran kuantitatif, deret aritmatika dan aljabar, tetapi belum ada pemecahan masalah. Nah, berdasarkan kisi-kisi yang mungkin saya sudah riset di beberapa uh, channel YouTube dan juga website, ternyata mulai dari tahun 2021 itu ada tambahan tes yaitu pemecahan masalah dan kecukupan data pada bagian penalaran kuantitatif. Sorry, saya tidak lupa untuk menaruh kecukupan data di sini. Jadi kira-kira ini secara sekilas tentang TBS LPDP, analogi untuk penalaran verbal, ada analogi, penalaran logis, penalaran analitis, eh, butir soalnya 23, penalaran kuantitatif ada deret aritmatika aljabar, itu ada 25 soal selama 40 menit, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah, yaitu tentang menyimpulkan isi tabel, grafik, dan atau paragraf, itu sebanyak 12 butir soal. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman lihat total banyak soalnya dengan waktu lumayan aman ya. Tidak seperti tes-tes lain seperti tes CPNS mungkin yang waktunya diberikan kurang dari butir soal. Jadi kalau ini butir soalnya 60, waktunya 90 menit. Jadi kira-kira teman-teman memiliki sekitar 1,5 menit setiap soal. Atau mungkin ada soal yang bisa lebih cepat, waktunya bakal ditabung untuk soal-soal yang mungkin agak lama di situ ya. Oke. Nah, penalaran logis. Jadi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan berpikir logis matematis seseorang dalam menyimpulkan beberapa pernyataan sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar. Ada ini tiga bentuk penalaran logis yang pasti keluar, yaitu modus ponens, tollens, dan silogisme. Selain dari itu juga ada pernyataan berkuantor. Nah, nanti selanjutnya saya akan bahas. Nah, untuk modus ponens itu bentuk umumnya jika ada premis yang pertama, jika P maka Q, terus premis keduanya P maka kesimpulannya Q. Contohnya ini, premis pertama, jika ingin membuat surat izin mengemudi, seseorang harus sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP. Premis keduanya, William ingin membuat SIM. Berarti William harus sudah memiliki IKTP karena syarat
salah satu syarat, oh bukan salah satu syarat, satu-satunya syarat membuat SIM adalah William adalah harus sudah memiliki IKTP berdasarkan premis satu. Jadi premis keduanya, jika ingin membuat SIM, sudah pasti William harus memiliki IKTP. Nah, untuk bentuk yang kedua itu modus tollens. Jika P, maka Q untuk premis pertamanya, dan premis keduanya ingkaran dari Q atau lawan dari Q, berarti kesimpulannya adalah lawan dari P. Nah, di sini biasa banyak yang terkecoh karena kadang-kadang di soal itu dia munculnya jika P maka Q, jika P maka Q, sorry, Em, dan premis keduanya key, bukan ingkaran key. Nah, itu teman-teman bakal terkecoh bahwa oh berarti kesimpulannya P. Jadi itu beda ya, bukan tidak termasuk dalam tiga bentuk ini. Jadi tiga bentuk ini hanya ada modus ponens, tollens, dan silogisme yang nanti akan saya bahas. Jadi untuk modus tollens itu bentuknya itu permanen, yaitu yang seperti ini. Jika P maka Q, terus premis keduanya ingkaran dari Q, maka kesimpulannya ingkaran dari P. Nah, kenapa dia bentuknya harus begini? Karena secara eh, tabel kebenaran atau secara logis telah dibuktikan dan ini nilainya benar kesimpulan. Atau dalam matematika biasa disebut tautologi, pernyataan yang benar. Nah, contohnya jika ingin membuat SIM, seseorang harus memiliki IKTP. Nah, ternyata William belum memiliki IKTP. Sudah pasti William belum bisa membuat SIM. Jadi kalau misalkan eh, ada yang bertanya, misalnya William memiliki IKTP. Oke, memang William memiliki IKTP, tapi dengan memiliki IKTP, dia bisa bisa macam-macam. Salah satunya membuat SIM, tapi belum pasti dia ingin membuat SIM. Jadi dengan dia walaupun dia memiliki IKTP, belum pasti dia ingin membuat SIM. Jadi bisa jadi dia ingin misalnya melamar beasiswa, melamar pekerjaan atau menerima bantuan sosial dan lain-lain. Tapi kalau dia ingin membuat SIM, pasti dia harus sudah memiliki IKTP. Jadi ini berlaku satu arah. Jadi syarat untuk membuat SIM adalah IKTP. Tetapi kalau misalkan dia memiliki IKTP, ya pas salah satunya dia bisa membuat SIM. Cuman belum pasti. Jadi bisa jadi dia ingin melamar beasiswa, ingin melamar pekerjaan, atau ingin menerima bantuan sosial gitu. Jadi makanya premis kedua ini, jadi makanya modus tollens bentuknya yang premis kedua ini ingkaran dari key. Jadi kalau dia tidak memiliki IKTP, sudah pasti dia tidak bisa membuat SIM, gitu ya, teman-teman. Oke, untuk yang silogisme, premis satu ini bentuknya jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, dan nanti tinggal dicoret saja yang Q-nya ini, maka kesimpulannya jika P maka R. Nah, bentuk ekuivalensi yang tanda sama dengan cuman kayak ada tiga garis itu artinya ekuivalensi atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi kadang-kadang di soal dia munculnya bukan jika P maka R, tapi bisa jadi dia munculnya yang bentuknya seperti ini. Itu nilai kebenarannya sama dengan jika P maka R. Jadi dia munculnya misalnya jika bukan R maka bukan P, atau sama juga dengan jika bukan P atau R gitu ya. Bukan P atau R, sorry. Nah, contohnya gini. Jika William lulus TBS LPDP, maka ia berhak lanjut ke seleksi substansi. Nah, premis keduanya, jika ia lanjut ke seleksi substansi, maka keluarganya senang. Kesimpulannya, jika William lulus tes TBS LPDP, maka keluarganya senang gitu ya. Pernyataan lain yang memiliki kebenaran sama atau ekuivalen dengan yang pernyataan ini adalah jika keluarganya tidak senang, berarti William tidak lulus TBS LPDP gitu ya. Terus atau sama juga dengan William tidak lulus TBS LPDP, ini ingkaran dari P, dan ini atau Q, keluarganya senang. Oke, selanjutnya pernyataan berkuantor. Jadi ini ada dua jenis kuantor, kuantor universal semua atau seluruh, dan kuantor ekstensial atau terdapat sebagian atau ada. Contohnya kuantor universal itu semua karyawan memiliki tanda pengenal. Kuantor ekstensial contohnya sebagian orang berprofesi sebagai karyawan. Jadi kalau di penarikan kesimpulan di soal kadang-kadang munculnya dia tidak muncul yang tiga modus sebelumnya, tapi dia munculnya yang pernyataan berkuantor. Jadi misalnya
sebagian orang berprofesi sebagai karyawan. Terus premis kedua, semua karyawan memiliki tanda pengenal. Nah, kesimpulannya berarti karena semua karyawan memiliki tanda pengenal dan sebagian orang berprofesi sebagai karyawan, berarti sebagian orang memiliki tanda pengenal gitu ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal. Kalau tidak ada, kita lanjut ke... Oh iya, ada yang raise hand mungkin bisa langsung type ke chat box atau misalkan mau... Halo Kak William, suara saya terdengar? Oh iya, bisa. Ya, mohon izin bertanya untuk soal-soal misalnya yang tiga macam ini, Iya, kadang kan ada kata belum atau kata tidak ya. iya Apakah betul. itu bagaimana itu mempengaruhi kita untuk memilih jawaban gitu ya Kak? Oh iya. Jadi kalau Terima kata kasih. belum itu atau tidak itu artinya dia lawan dari ya dan iya. Maksudnya iya gitu. Jadi kalau misalkan eh, di sini contohnya misalnya tidak senang itu lawannya dari senang gitu. Jadi kalau yang maksudnya dari ingkaran pernyataan ingkaran di sini bukan R atau bukan P itu artinya lawan dari R dan P. Jadi kalau misalkan R-nya tidak senang mana nih? Tidak senang berarti lawannya adalah senang gitu maksudnya. Jadi itu saling saling berlawanan gitu, pernyataan yang saling berlawanan. Baik Oke. Kak, terima kasih. Oke. Eh, Mungkin kita langsung saja ke latihan soal. Jadi ini ada eh, soal yang pertama, jika Mesir bergolak dan tidak aman, maka beberapa warga asing dievakuasi. Nah, ini semua warga asing tidak dievakuasi. Jadi ini menurut teman-teman kira-kira coba bisa ketikkan jawabannya dulu di kolom chat. Ada yang sudah jawab, ada yang E, ada yang D, ada yang D, D, oke, oke. Ya, jadi ini untuk yang ini Mesir jika Mesir bergolak dan tidak aman, ini dia P ya. Terus yang maka beberapa warga asing dievakuasi ini Ki gitu ya. Nah, ini premis yang kedua, semua warga asing tidak dievakuasi. Itu kan dia eh, ingkaran dari Kia. Jadi ini dia eh, jika P maka Ki. Eh, sorry. Maaf. Jika P maka Ki. Terus pernyataan yang keduanya ingkaran dari Ki. Berarti kesimpulannya di sini P ya. Ingkaran dari P. Berarti kesimpulannya diingkaran dari P. Yaitu di sini yang ingkaran dari P, Mesir tidak bergolak atau aman gitu ya. Ya, karena ingkaran dari dan di sini itu atau. Terus tidak bergolak berarti tidak bergolak, tidak aman berarti aman gitu. Jadi semua kata harus diperhatikan lawannya. Jadi yang benar adalah D. Nah, soal selanjutnya dilihat dulu mungkin. Oke. Nah, kalau di sini bisa dilihat ini
pernyataan yang pertama, Andi mempunyai buku, itu dia P, dan maka ia akan membacanya. Ini Ki. Um, Nah, ini kesimpulannya Andi tidak membaca buku atau Andi tidak memiliki pengetahuan luas. Jadi ini menarik ya, dia bentuknya berbeda. Jika P maka Ki. Terus premis yang kedua, Andi tidak membaca buku. Berarti dia lawan dari P. Atau Andi tidak memiliki pengetahuan luas. Tidak memiliki pengetahuan luas, misalnya. R. Jadi misalnya memiliki pengetahuan luas ini adalah R. Gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya ada yang bisa type di kolom komentar mungkin. Oke, ada yang sudah mulai menjawab. Untuk yang bentuk ini, karena dia berbeda dengan bentuk silogisme yang sebelumnya, yang ini, berarti kita harus mencari tahu bentuk ekuivalensinya, gitu. Merubah ke bentuk, sehingga dapat diubah ke bentuk silogisme. Nah, bentuk ekuivalen dari ini, itu adalah apa, teman-teman? Dia, jika P, maka bukan bukan R ya, teman-teman. Berarti kesimpulannya, jika P maka Q, terus pernyataan keduanya, em, oh sabar, Andi tidak, Andi tidak membaca buku, sorry ya. Ini sebenarnya Q di sini. Oke, jadi ini Q. Jadi Andi membaca buku, jika Andi membaca buku, maka dia tidak memiliki pengetahuan yang luas. Berarti kesimpulannya, jika Andi mempunyai buku, maka ia tidak memiliki pengetahuan yang luas. Apakah ada, teman-teman? Eh, Wait ya. Di sini kesimpulannya, jika P, maka bukan R ya. Jika P, maka bukan R. Jika Andi mempunyai buku, maka ia tidak memiliki pengetahuan yang luas. Tidak- Oke. Kayaknya ada kesalahan ya di sini ya. Pasti ini tidak, seharusnya tidak ya, tidak memiliki pengetahuan yang luas. Hmm. Jadi di sini jawabannya D. Oke, ada yang raise hand? Silakan. Oke, Kak, ini kan yang tidak memiliki pengetahuan luas kan berarti sudah negasi ya, berarti negasi Iya, R. Maka di P sama dengan negasi R lagi, negasi ketemu negasi berarti positif dong. bentar ya. Tidak membaca buku atau Andi tidak memiliki pengetahuan yang luas. Nah, karena ini negasi R, wait. Nah, kalau dilihat dari sini, kalau dilihat dari ini ekuivalensinya bukan P atau R gitu. Jadi di pertanyaan kita, pertanyaan, nah ini jika bukan P atau jika P maka R, terus itu equivalence dengan bukan P atau R. Jadi R-nya tetap. Nah, Hmm, sedangkan yang kita punya di sini itu eh, bukan key atau bukan R. Berarti jika negasi dari bukan key berarti key, jika key maka bukan R. berarti tetap ya. Paham ya? Oke, terima kasih Kak. Oke. Ya.
Mungkin karena keterbatasan waktu, eh, kita mungkin lanjut ke materi selanjutnya, atau mungkin satu soal lagi. Em, Tentang pernyataan berkuantor mungkin ya. Jadi yang ini misalnya, semua perawat diwajibkan memiliki STR perawat. Selanjutnya, semua perawat yang ingin mendaftar CPNS harus melampirkan STR agar lolos seleksi administrasi. Terus beberapa perawat yang mendaftar CPNS tidak melampirkan STR. Nah, Ani adalah perawat yang mendaftar CPNS tetapi tidak lulus seleksi administrasi. Berarti kesimpulan yang sesuai adalah, jadi ini kantor universal semua, terus ini semua perawat, dan ini beberapa. Ya. Ani adalah salah satu perawat. Ya, benar ya. Jadi Ani tidak memiliki STR karena eh, semua perawat yang ingin mendaftar CPNS harus melampirkan STR agar lolos seleksi administrasi. Iya. Oke, langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu pemecahan masalah. Nah, untuk bagian pemecahan masalah ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan peserta dalam membaca, mencermati, dan menyimpulkan isi tabel, grafik, atau bagan. Dan ada juga mungkin paragraf yang singkat. Nah, tipsnya mungkin pada pemecahan masalah itu harus dicermati setiap pilihan jawabannya. Apakah dia sesuai isi tabel, atau grafik, atau paragraf. Selanjutnya, pilih jawaban yang benar. Jadi, sesuai isi tabel, grafik, dan paragraf. Biasa dia harus sesuai fakta. Jadi, dideskripsikan apa adanya sesuai tabel atau grafik. Yang kedua, mungkin untuk simpulan paragraf, bisa diperhatikan kalimat pertamanya untuk paragraf deduktif atau kalimat terakhir, atau bisa jadi perhatikan kalimat awal dan akhir. Itu untuk jenis paragraf yang paragraf induktif deduktif ya. Terus untuk yang ketiga, simpulan grafik simpulan grafik tabel grafik tabel, sorry. Ini tabel atau grafik jika ada lebih dari satu opsi yang sesuai, misalnya ada dua atau tiga opsi yang sesuai, kita pilih yang secara umum, yang kesimpulannya lebih umum, bukan yang keterangan spesifik dari bagian-bagian tabelnya, gitu ya, atau bagian-bagian grafik. Oke, langsung saja contoh soal, mungkin bisa dilihat dulu. Kalau sudah eh, dilihat tabelnya, coba mungkin pilih jawaban yang mungkin mendekati, mendekati sesuai deskripsi dalam tabelnya. Iya, oke ya. Jadi untuk kalau kalau ada soal seperti ini, tabel langsung kita perhatikan per opsinya. Jadi mulai dari opsi A, pada bulan Agustus sampai September, harga rata-rata gabah di Kabupaten B menurun. Pada Agustus sampai September di Kabupaten B menurun. Tidak ya, ini teman-teman dia naik seharusnya. Jadi ini bukan. Untuk eh, yang B, harga rata-rata gabah pada Juli sampai September di Kabupaten A selalu naik. Juli sampai September selalu naik di Kabupaten A. Nah, ini dia turun ya di sini, dia turun. Terus yang ini dia naik. Jadi dia tidak selalu naik. Ini ada kata selalu. Jadi ini juga bukan jawabannya. Kalau bagian C, pada Juli sampai September harga rata-rata gabah di Kabupaten C menurun. Di Kabupaten T, Juli sampai September di sini. Iya, jadi dia selalu menurun ya, teman-teman.
Sehingga yang benar adalah C. Jadi untuk pemecahan masalah, kalau misalkan kita dapat jawaban yang benar, itu pasti jawabannya gitu ya. Kalau dia deskripsinya sesuai isi tabel. Jadi biasa yang D dan E pasti salah gitu ya. Rata-rata gabah di Kabupaten C pada Juli September tetap, di Kabupaten C pada Juli sampai September tidak ya, ini menurun. Terus di Kabupaten A dan D sama di bulan Juli. Di bulan Juli A dan D tidak sama ya. Satunya 4.200, satunya 4.226. Oke, mungkin bisa dilihat dulu. Oke, ada yang sudah jawab D. Mari kita lihat. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel adalah untuk opsi A, jumlah pengunjung usia 40 tahun ke bawah lebih banyak dari 41 tahun ke atas. 40 tahun ke bawah, berarti ini ya ini dari 40 tahun ke bawah lebih banyak dari pada 41 tahun ke atas. Jadi untuk 41 tahun ke bawah ini ya, perempuan dan laki-laki. Tidak ya teman-teman, ini terlihat bahwa 41 tahun ke atas lebih banyak dari 40 tahun ke bawah. Jadi ini tidak. Terus rumah Bayangkara paling banyak dikunjungi orang berusia 41 sampai 50. Rumah Bayangkara paling banyak 41 sampai 50. Nah, ini kelihatannya yang ini ya, yang terbanyak 17 dan 23. Jadi yang ini juga belum benar. Kelompok usia yang paling banyak mengunjungi rumah Bayangkara adalah 51 sampai 60. Terus rumah Bayangkara paling jarang dikunjungi oleh orang berusia 11 sampai 20 tahun. 11 sampai 20 tahun. Ini ya, paling jarang. Nah, paling jarang ternyata ini usia kurang dari 10, jadi ini belum. Terus jumlah pengunjung laki-laki tidak sebanyak jumlah pengunjung perempuan. Benar ya, jadi dia laki-lakinya kurang dari eh, perempuan, yaitu 59 di sini ya. Oke, jadi ini jawabannya. Nah, yang untuk E, jumlah pengunjung perempuan lebih sedikit dari jumlah pengunjung laki-laki. Tidak ya. Oke. Em, Mungkin saya mau cek dulu ke Kadila, waktunya sisa berapa menit ya? Halo Kak William, Ya. tinggal sekitar 3 menit lagi. Oke, oke. Ya, mungkin kita di sini saya ada beberapa soal, jadi mungkin nanti saya akan share PPT-nya untuk teman-teman bisa lihat lagi soalnya yang kita mungkin tidak sempat bahas. Ah, ya, mungkin soal ini dulu kali ya. Oke, soal selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau yang sudah, boleh dia eh, mengetik jawabannya di kolom komentar. Oh iya, oke, sorry. Eh, Kelihatan sekarang? Nah, ini jadi ini untuk yang garis yang di bawah ini untuk reading, yang di tengah, oh sorry. Oke, yang di tengah ini yang reading,
Yang di bawah ini yang math, yang di atas yang science. Nah, di sini pertanyaannya apa nih? Pernyataan berikut yang paling tepat adalah skor membaca matematika sains selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tidak ya, ini dia fluktuatif. Jadi dia tidak selalu menurun. Berarti ini salah. Terus yang kedua, skor membaca matematika dan sains selalu mengalami kenaikan. Tidak ya, dia fluktuatif. Terus skor membaca matematika dan sains pada tahun 2018 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Ini tahun 2018 yang paling terakhir, PISA 18. PISA 18. Dia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi bisa dilihat di sini dia tahun sebelumnya kan PISA 15. Dia di sini cuman pada tahun 2018 ketiganya pada skor membaca reading, math, and science dia menurun. Jadi ini jawaban yang tepat ya. Untuk yang D, skor membaca matematika dan sains pada tahun 2015 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Jadi ini yang 2015. Dia bilang di sini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 2012. Ternyata tidak ya. Dia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berarti ini salah. Terus skor membaca matematika dan sains pada tahun 2019 lebih tinggi dari 2015. Oh, 2009 maksudnya. Lebih tinggi dari 2015. Nah, tidak ya. Walaupun di sini yang bagian math-nya tinggi, cuman di bagian yang lainnya tidak. Jadi ini belum. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, mungkin soal terakhir, teman-teman bisa lihat. Jadi pertanyaannya, skor membaca matematika, sains, dan sains yang mengalami peningkatan secara bersama-sama. Jadi ketiganya mengalami peningkatan secara bersama-sama dari tahun sebelumnya. Itu terjadi pada tahun. Oke, iya betul ya. Jawabannya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Jadi tahun sebelum yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya secara bersama-sama. Jadi kalau tahun 2015, PISA 2015 di sini dia semuanya naik gitu ya dari tahun sebelumnya itu 2012. Ya, mungkin itu saja dulu. Nanti PPT-nya mungkin akan dikirimkan ke Kak Dila untuk disebarkan di grup. Baik, Yay, Kak. terima kasih Kak Oh iya, William. oke. Gimana nih teman-teman? Apakah setelah mendapat materi dari Kak William tuh lebih mendapatkan gimana cara menjawab soal logika, terus pemecahan masalah, atau mungkin masih agak bingung nih, masih perlu materi lainnya untuk yang berikutnya? Oke, ada yang bilang kece nih Kak William, keren-keren, lebih paham. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, tentu kita akan membacakan dulu apa aja sih tips dan trik dari Kak William. Tadi Kak William udah bilang ya, bahwa terbagi ke dalam beberapa soal nih LPDP. Terus teman-teman nanti kan ada 60 soal, jadi akan banyak sekali perubahan-perubahan, tapi nggak sebanyak itu juga sebenarnya, karena ternyata di tahun 2019, tahun Kak William tes, sampai sekarang ternyata ada cuma tambahan pemecahan masalah saja. Nah, sebelum kita lanjut, Kak William boleh nggak ngasih tips dan trik bagaimana menyelesaikan soal-soal LPDP, terutama untuk kita yang nggak ada background matematika atau mungkin STEM-nya? Baik ya. Jadi kalau untuk pemecahan masalah itu sebenarnya yang tips yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan itu perhatikan isi grafik dan tabel yang ada. Jadi jawabannya kalau misalkan tentang pernyataan yang sesuai dengan isi tabel atau grafik itu pasti ada satu pernyataan yang benar di antara pilihan jawaban. Jadi kuncinya ya bisa harus dicermati satu per satu jawaban. Kalau langsung dapat jawaban yang sesuai dengan deskripsi pada tabel atau grafik berarti itu pasti
jawaban yang benar. Nah, Hmm. jika ada pertanyaan tentang simpulan isi grafik atau tabel, lihat yang simpulannya secara umum, bukan yang mendeskripsikan poin-poin spesifik dari tabel atau grafiknya gitu. Oke, berarti jawabannya sebenarnya udah tersurat ya Kak ya di Ya, dalam betul ya, papan. tersurat. Jadi tidak boleh berasumsi. Jadi lihat Hmm. apa yang ada dalam tabel atau grafik. Jadi dia tersurat dalam tabel dan grafik gitu. Oke, udah jelas banget. Tadi saya juga sempat ikut jawab soal, ternyata seru banget ya. Nganalogiin dari P ke Q ke R, ternyata recall lagi memori di tahun 2019 itu gimana cara ngerjain soalnya. Nah, untuk teman-teman semua di sini yang tertarik untuk menjadi award di LPDP, terus di bulan depan mau juga ikut webinar di persiapan substansinya, bisa langsung follow aja Instagram @Indonesia Mengglobal dan @USAID.teman LPDP supaya nggak ketinggalan informasi dan webinar secara gratis. Nah, setelah tadi di-share ya sama Kak William tentang logika dan pemecahan masalah, nanti kita akan latihan bareng nih. Tapi ini yang ringan-ringan aja, nggak seberat yang tadi. Kita akan adain quiz. Jadi teman-teman bisa masuk nanti ke link yang akan saya berikan. Jadi nggak sesusah University Work, teman-teman. Jadi ini lebih mudah. Sebentar ya, saya share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, udah terlihat. Saya izin kirim ke grup ya, ke chat yang ada di sini. Oke, teman-teman bisa langsung join di link yang udah dibagikan oleh saya dan juga oleh admin. Oke, udah banyak nih yang join, udah 10 orang, tapi karena kita di sini ada seratusan orang, jadi kita tunggu 1 menitan kali ya, biar semuanya bisa join. Dan kalau misalnya teman-teman menang, nanti akan ada hadiah dari Indonesia Mengglobal. Tapi jangan dilihat dari nilainya ya. Lihat dari keseruannya dan bagaimana teman-teman itu tuh bisa menyelesaikan soal pada waktu yang telah ditentukan. Kira-kira teman-teman soalnya ini apakah akan mirip sama soal-soal di LPDP atau ternyata jauh? Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira materinya sesuai yang dijelasin Kak William atau enggak? Oke, pada sibuk masuk ya. Jadi materinya nggak akan seperti yang dijelasin Kak William. Jadi logikanya ini lebih ke logika seru-seruan aja untuk ice breaking kita. Oke, udah 63. Kita tunggu sampai 9.58 kali ya. 1 menit lagi. Oke, teman-teman masih ditunggu. Udah 67 orang. Kalau yang ada kendala bisa share juga ya. Nanti biar kita tunggu sebentar lagi. Oke, ada yang bilang mau ditunggu dulu di PC. Sebentar ya. Kak Ika, apakah sudah join? Oke, masih ditunggu ya teman-teman. Masih 1 menit lagi. Karena ada yang masih join, saya kirim lagi linknya. Meeting. Oke, udah ada 73 orang. Ada yang masih belum bisa join? Oke, 76, 77. Oke, Kak Ika udah bisa masuk ya. Ada Kak Maria, 79. Oke, saya start ya. Satu. Oke, udah 80. Dua, tiga. Berapa kali angka 7 muncul di antara bilangan 1 sampai 100? Oke, udah banyak yang jawab nih. 30, 40 orang. 14 menit lagi. 14 detik lagi. Oke, habis. Oke, ternyata dia tuh muncul sebanyak 20 kali, teman-teman. Di nomor 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67.
77, 87, 97, terus 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Oke, kita ke next question ya. Oke, juara pertama ada Sabrina, terus Kak Yoel, dan Kak Sarah. Sekarang lebih cepat ya teman-teman, soalnya poinnya bukan 1, 2, 3, tapi semakin cepat dan benar, poinnya semakin meningkat. Oke, ini pertanyaan kedua. Lima detik lagi. Oke, waktu habis. Mari kita lihat, kira-kira jawabannya apa. Oke, sekarang teman-teman buka HP-nya, terus di layar kunci. Kalau misalnya teman-teman di layar kunci, bisa kelihatan ya, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi kalau kita dari lantai 5, berarti kalau turun 1, dia di lantai 8. Kalau belok kanan, berarti ke nomor 9. Jadi jawabannya adalah 9. Jadi ini logikanya berdasarkan tadi udah dikasih tahu ya. Sekarang dunianya serba elektronik dan kita selalu menggunakan handphone. Oke, mari kita lanjut. Ternyata banyak yang salah ya. Pada terjebak. Oke, next question. Wih, cepet semua nih. Jika diperlukan 1 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 10 telur? Untung soal LPDP tuh nggak kayak gini ya. Kalau kayak gini kayaknya kita akan banyak yang terjebak deh. 4, 3, 2, 1. Oke. Kayaknya dua jawaban tertinggi adalah 10 dan 1 ya. Oke, Sarah lagi, terus Gary. Jawabannya adalah 1. Karena kalau direbus bareng-bareng, 10 telur ataupun 20 telur itu akan masaknya di satu waktu yang sama, yaitu di 1 menit aja. Kan nggak dibilang kalau masaknya 1 per 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, ada 77 yang menjawab dari 86 peserta. Oke, disalib ternyata sama Gary, Hanifa, dan WACC. Nggak tahu nih cara bacanya gimana. Jawabannya 3 ya. Karena tadi kan dia nyalipnya posisi ketiga. Jadi sekarang dia yang di posisi ketiga. Ayah Mary adalah seorang guru vokal memiliki 5 anak, Nana, Nini, Nunu, Nene. Siapa anak kelima? Oke, apakah jawabannya sesuai? Oke, ganti lagi rankingnya. Hanifa, Gary, WACC. Jadi 3 besarnya masih sama. Jawabannya Mary ya, karena ayah Mary.
Pulau terluas di Indonesia, apakah Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi? Ayo kita buka peta kita dan lihat mana yang paling luas, mana yang paling besar. Oke, 10, 9, 3, 2, 1. Sekarang Gary memimpin lagi. Oke, ada awardee 2024 yang menyalip tiba-tiba di posisi kedua. Pertanyaan terakhir kita. Mana yang lebih berat? Kapas 1 kilo atau besi 1 kilo? Ini kapas sama berat atau ini soal bonus ya? Oke. Mari kita lihat pemenangnya. Juara pertama adalah Gary, terus ada awardee, dan oke, juara ketiganya question ya. Yap, kita end dulu kuisnya. Kita lihat siapa yang juara 1, 2, 3 secara official. Oke, juara 1 Gary, juara 2 award di LPDP, juara 3 WACC. Nah, untuk pemenang bisa langsung chat di Zoom kita, langsung aja PC ke admin Indonesia Mengglobal, atau kalaupun di grup WhatsApp kita bisa langsung bilang ya kalau pemenangnya. Nanti teman-teman bisa langsung klaim juara 1, 2, dan 3 dan akan diberikan e-wallet oleh Indonesia Mengglobal. Oke, teman-teman, sekian adalah ice breaking kita. Apakah membuat teman-teman lebih segar, lebih fokus untuk menerima materi berikutnya, atau justru makin pusing nih? Oke, Kak Noval bilangnya seru. Memacu, iya ada yang bilang memacu adrenalin. Semoga tetap semangat ya untuk mengikuti rangkaian acara dan webinar pada pagi hari ini sampai terakhir. Nah, sebelum kita mulai ke acara berikutnya atau ke pemateri Kak Maria, kita akan foto bareng dulu. Jadi diharapkan teman-teman untuk menyalakan kameranya masing-masing. Jadi nanti kita bisa screenshot dan nanti ada dokumentasi bareng pemateri kita yang sangat keren. Oke, terima kasih atas kuisnya. Cuma benar 4, nggak expect sama soal terakhir. Jadi buat lucu-lucuan aja teman-teman, biar seru. Kalau misalnya soalnya nanti logika, deret, kayaknya akan mabuk soal LPDP ya. Oke, teman-teman boleh menyalakan kameranya dulu, sambil nunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Mungkin yang mau share pengalaman ikut kuisisnya itu gimana hari ini? Ada yang mau ngobrol mungkin? Oke, coba saya panggil Kak Hanifa. Tadi sempat masuk 3 besar deh kayaknya. Halo Kak Hanifa. Ya, halo Kak Kedokteran. Selamat pagi. Gimana tadi kuisnya Kak? Seru banget, Kak. Tapi sempat salah di soal terakhir, dua terakhir. Soal Oh, drama. oke, sempat salah di akhir-akhir ya. Dan tadi sempat masuk nih ke 3 besar, saya lihat beberapa kali. Mungkin kurang cepat aja. Jadi nilainya tuh masih di bawah. Oke, jadi nextnya mungkin akan kita adain lagi kuisnya biar tambah semangat ya. Nggak nyimak materi aja dari pagi sampai siang. Oke, teman-teman yang lain yang belum nyalain kamera, boleh banget nyalain kameranya biar foto bareng. Saya tunggu sampai 10 lewat 10 ya, 1 menit lagi. Oke, Kak Sony, Kak Riris, Kak. Oke, ditunggu ya teman-teman. Kak Dewi, boleh dong share pengalamannya Kak Dewi Billy Bora? Tadi sempat ikut game nggak, Kak? Ya, selamat pagi semua.
Iya, tadi Bagus. sempat ikut, cuma kalah cepat ternyata. Ini yang muda-muda masih energik, jadi sedikit lambat. Makasih, Kak. Seru. Siap untuk materi selanjutnya. Oke, jadi ternyata penilaiannya bukan benar salah ya teman-teman, tapi cepat, tepat, akurat. Ketiga-tiganya harus ada nih. Dan kadang biasanya tergantung amal ibadah dan tergantung sama kecepatan sinyal kita masing-masing. Oke, udah 10-10. Boleh kita foto dulu ya. Dalam hitungan ketiga, semuanya boleh senyum, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri kita yang nggak kalah keren dan tentunya juga sangat berprestasi. Nah, bersama kita udah ada nih pemateri kedua, yaitu Kak Maria Teva. Selamat pagi, Kak Maria. Halo Kak, selamat pagi. Pagi, Kak Maria. Apa kabar, Kak? Halo Kak, kabar baik. Apa kabar juga? Baik-baik. Jadi di sini tuh lagi hujan, tapi nggak berasa nih rasa kantuk dan ingin selimutannya karena di sini tadi seru banget teman-teman pada interaktif. Kak Maria berarti di Kupang juga ya, Kak? Iya, di Kupang sekarang saya. Sekarang berarti jam 11-an, ya. Iya, jam 11 Kak. Jam 11.11. Terima kasih Kak Maria sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada pagi hari ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu dan belum mungkin melihat posternya, Kak Maria merupakan awardee LPDP Masters in Physics di Brown University USA tentunya. Terus Kak Maria dulunya sempat menjadi tutor dan mentor untuk materi matematika, bahkan fisika. Dan sekarang udah kembali menjadi dosen nih di Kupang juga, di universitas yang sama dengan Kak William. Dan menjadi dosen fisika untuk guru fisika di Prodi Pendidikan Fisika. Oke, Kak Maria, fisika, matematika, pokoknya hitung-hitungan itu kayaknya agak sulit nih ya. Kenapa kakak akhirnya mengambil jurusan tersebut dan mau menjadi dosen di jurusan itu? Pengalaman saya mungkin karena dari SD, SMP, terus SMA itu saya suka matematika. Jadi kemudian di kuliah saya pilih, tapi di kuliah saya pilih fisika gitu. Karena saya tidak bisa memilih saat itu antara kayak matematika, kimia, dan fisika tidak bisa memilih. Jadi oh saya pikir kalau misalnya saya belajar fisika berarti saya bisa matematika. Kemudian saya juga nantinya akan belajar sedikit tentang kimia seperti itu. Oke, emang anaknya IPA banget ya, Kak ya? Semuanya dipelajari. Oke, Kak Maria, sebelum melanjut ke materi nih pada pagi hari ini yang tentunya materinya seru banget, saya dapat bocoran kalau ternyata ada bahas tentang deret dan materi lainnya. Saya mau tanya, Kak, sebagai orang yang dari fisika nih tentunya pasti memiliki keunggulan ya, keuntungan, privilege, jadinya pasti mengerjakan soal tuh lebih cepat dibandingkan dengan yang lain dan bisa jadi lebih akurat juga. Nah, untuk orang yang nggak punya background nih Kak, kira-kira cara belajar yang cocok untuk kita itu sehingga nanti di seleksi bakat skolastik LPDP bisa lulus tuh gimana menurut Kakak? Oh iya. Kalau menurut saya sih untuk teman-teman yang mungkin basicnya bukan matematika atau bukan fisika atau yang basicnya bukan yang hitung-hitungan, tips dari saya itu mungkin teman-teman persiapkan diri teman-teman itu jauh-jauh hari gitu. Karena walaupun mungkin bagi orang yang matematika dan juga fisika gitu, tes bakat skolastik ini soalnya itu merupakan soal-soal yang dasar, tapi memang beberapa konsep dalam matematika itu harus dikuasai supaya kita bisa mengerjakan suatu soal. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang bukan yang basicnya bukan hitung-hitungan, persiapkan diri teman-teman jauh-jauh hari dan usahakan kayak dalam 1 hari itu bisa latih, maksudnya kayak dalam seminggu itu bisa menghabiskan beberapa jam untuk latihan supaya bisa konsisten dan juga terus-menerus agar tidak cepat lupa gitu. Oke, jadi walaupun nggak punya background, kita juga harus latihan belajar ya, berarti Ya, pembiasaan ya Kak ya? ya pembiasaan.
Oke, kayaknya Kak Maria memiliki banyak tips dan trik, terus juga memiliki banyak nih materi yang ingin disampaikan. Untuk itu, kepada Kak Maria, waktu dan tempat disilakan. Oke, baik. Oke, pertama-tama untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah lolos tahap administrasi, saya ucapkan selamat. Dan untuk teman-teman yang belum dan mungkin sedang mempersiapkan diri, semoga persiapannya lancar. Oke, yang pertama tadi sudah di-share oleh Kak William. Kalau soalnya itu ada hmm, soal untuk yang tes bakat skolastik itu akan ada 90 menit untuk 60 nomor ya. Oh, sorry, untuk 80 nomor. Jadi akan atau ada waktunya lebih banyak dibandingkan jumlah soal. Jadi kalau tips dari saya kebetulan kemarin baru mengikuti tes CPNS juga. Jadi tips mengerjakan untuk dari saya adalah saat teman-teman mengerjakan itu harus bisa dikira-kira. Misalnya nih, 30 menit pertama adalah untuk verbal, untuk ada 23 soal kalau iya 23 soal. Untuk 30 menit pertamanya itu teman-teman usahakan mungkin kalau udah di menit ke 27 itu mungkin udah 20 soal gitu. Jadi tinggal 3 menit itu sisakan untuk yang 3 nomor gitu. Kemudian untuk yang penalaran kuantitatif itu ada 40 menit, soalnya ada 25. Nah, usahakan di menit ke 35 itu mungkin teman-teman udah 22 atau 23 nomor gitu. Kemudian untuk yang pemecahan masalah kan ada 20 menit nih. Terus soalnya ada 12. Usahakan untuk kayak waktunya setengah itu teman-teman juga udah selesai setengah jumlah soal gitu. Jadi mungkin perlu untuk manage waktunya lebih baik sehingga em, kayak udah 30 menit pertama, udah selesai atau belum selesai verbalnya, harus lanjut ke yang selanjutnya gitu. Jadi jangan menghabiskan waktu di satu soal yang mungkin susah, jadi kayak mengerjakan soal yang lebih gampang dulu nih, supaya bisa dikira-kira, oh kayaknya aku udah benar berapa gitu, gitu Kak. Oke, iya ini di materinya baru ada share screen-nya. Oke, bentar. Oke, untuk materi dari saya, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu deret dan aritmetika aljabar. Yang pertama, untuk deret. Yang pertama untuk deret, mungkin teman-teman perlu kenal dulu nih dengan beberapa tipe deret. Jadi tipe deret itu ada yang polanya aritmetika, itu yang polanya tetap gitu. Kemudian ada yang atau polanya itu ditambah atau dikurang. Kemudian yang kedua ada pola geometri, itu yang polanya perkalian. Misal dari 4 ke 8 itu berarti dikali 2. Kemudian yang ketiga ada pola bertingkat. Untuk yang pola bertingkat itu, jadi dia setelah teman-teman dari 5 ke 6 itu naiknya 1, kemudian 6 ke 10 itu naiknya 4, kemudian diturun lagi. Jadi polanya ada kayak 2 gitu. Jadi setelah yang ini terus nanti ada yang di bawahnya lagi gitu. Kemudian yang terakhir itu ada pola Fibonacci. Itu adalah teman-teman menjumlah untuk barisan selanjutnya itu teman-teman menjumlahkan 2 barisan sebelumnya. Jadi misalnya ini 5, berarti 5 itu dapatnya dari 2 ditambah 3 gitu-gitu. Oke, kita langsung saja ke latihan soal. eh untuk yang nomor yang pertama, mungkin teman-teman yang bisa sambil hitung, kemudian jawabannya ditulis di kolom komentar. Silakan.
Oke, ada yang jawabannya A. Oke, kita cek. Yang di sini kita lihat untuk 200 ke 250 itu ditambah 50, kemudian 250 ke 225 ini dikurang 25, kemudian yang ini dikali 2, ini ditambah 50, ini dikurang 25, berarti selanjutnya lagi adalah dikali 2. Jadi ini 950. Kemudian selanjutnya lagi itu ditambah 50. Jadi 1000. Jadi betul jawabannya A gitu ya. Oke. Yang ini bisa lah lumayan. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 2. Silakan mungkin teman-teman ada yang punya jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke, kita sama-sama hitung. Untuk yang ini polanya itu bukan yang satu-satu gini ya. Oke, kalau yang ini polanya dari yang eh, baris pertama ke baris ketiga. Jadi ini plus 3, kemudian yang ini plus 3 lagi, kemudian yang berarti selanjutnya itu ada juga plus 3. Jadi 117 ditambah ini 120. Oke, kemudian yang untuk selanjutnya lagi, ini plus 6, ini plus 6 lagi. Jadi yang selanjutnya ini adalah plus 6. Jadi hasilnya itu 129. Jadi jawaban yang betul adalah yang B, gitu ya. Oke. Mungkin yang jawab D ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, coba ini yang nomor ketiga. Belum ya? Oke, ada yang jawab B. Oke, kita cek. Kalau yang nomor ketiga ini, tadi kan ada yang dari baris pertama ke baris kedua, terus baris kedua ke baris ketiga. Sekarang yang ini dari dilanggarnya dua-dua gitu ya. Jadi baris pertama ke baris keempat itu dikali 2, kemudian ini juga dikali 2. Jadi ini dapat nih kali 2 hasilnya 16 gitu. Kemudian yang ini juga langgarnya 2 gitu. Ini tambah 1, kemudian ini kalau ditambah 1 berarti 5. Kemudian ini ditambah 1 jadinya 6. Kemudian untuk yang titik-titik yang kedua, ini dari 4 ini ke 5 ini juga ditambah 1, terus 5 ini ke sini ditambah 1 jadinya 6. Jadi jawabannya betul, B gitu. Oke, yey benar. Kita lanjut lagi ke soal yang berikut. Silakan di-type jawabannya kalau yang sudah bisa hitung. Oke, iya untuk apa namanya
untuk deret ini memang harus jeli, kemudian harus bisa nih baca polanya gitu. Kalau misalnya, oh kalau dari satu ke dua tidak bisa, berarti dicoba nih dari baris pertama ke baris ketiga gitu-gitu terus. Jadi memang harus pintar-pintar untuk bisa melihat. Oke, kita cek. Nah, ini juga dikurangi gini-gini ya. Ini dikurang ini. Kemudian, oh ini Fibonacci. Oke, ini barisan Fibonacci. Untuk yang 337 itu dikurang dari sebelumnya. Jadi betul untuk teman-teman yang menjawab 124 dan 125 itu betul. Jawabannya E. Ada yang tanya, cara cepat baca polanya gimana? Oh, oke. Untuk bisa cara cepat baca pola, pertama memang harus latihan dulu ya. Kalau kamu sudah terbiasa untuk latihan banyak soal, nanti bakal muncul sendiri. Oh, ini tuh ternyata gini, ini ternyata gini. Jadi tidak bisa kalau misalnya kamu latihannya cuma sekali gitu. Karena bentuk soal dari deret itu biasanya pola-polanya itu berbeda-beda nih. Ada yang dikali dikali, dikurang, ditambah, dibagi. Jadi memang harus perbanyak latihan soal biar pas mengerjakannya itu bisa langsung oh iya jawabannya ini gitu. Gitu ya. Oke. em, jadi untuk yang deret memang perbanyak latihan soal. Kalau misalnya kamu perbanyak latihan soal, kamu akan menganggap kalau oh di apa penalaran numerik itu yang paling gampang adalah deret gitu. Karena pengerjaannya juga lebih cepat gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang berikut. Yang ini silakan. Oke, oke, oh, oke. Kalau ini soalnya kan online ya. Iya, berarti kita harus iya, harus siap kertas. Kalau misalnya tesnya di suatu tempat gitu, di perguruan tinggi atau LPDP menyiapkan tempat, biasanya mereka juga akan menyiapkan kertas buram gitu. Jadi kamu bisa tulis di kertas buramnya gitu. Tapi kalau misalnya online dan kamu dari rumah, berarti memang harus menyiapkan kertas untuk dicoret-coret gitu. Gitu ya. Oke, yay, banyak yang benar nih. Nomor ini, iya betul, jawabannya 60. Gitu ya. Kemudian ini tinggal dikali 2, kemudian dikurang 6, dikali 2 lagi, dikurang 6 lagi, berarti selanjutnya dikali 2. Jadi jawabannya 60. Gitu ya. Oke, lanjut. Masih nih. Kak, tapi jawab D juga bisa. Nomor sebelumnya ya? Nomor yang ini ya? Kak Firda Rufi, Rulifiangga bisa bilang kenapa jawabannya D juga bisa? Mungkin bisa dijelasin atau iya bisa dijelasin. Polanya bertingkat 12 dan 6. 12 kurang 6. Oke, kalau 18 ke 36 itu bukan ditambah 12 ya. Jadi kayak 18 ke 36 itu ditambah 18 dikali 2. Jadi bukan ditambah 12. Iya, 12 ke 24 itu emang ditambah 12. Berarti nggak lompat bilangannya. Iya, betul. Jadi ini 12 ke 24 kalau mau ditambah 12 ya. Ini kalau ini ditambah 12 berarti yang sini kurang 6. Terus Terus 18 ke 36 itu tambah 18, bukan tambah 12 gitu. Jadi jawabannya bukan yang D, tapi yang E gitu ya. Iya, tidak lompat bilangan gitu. Siap. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikut. Silakan untuk nomor ada yang jawab D, ada yang jawab C. Oh, ada yang jawab E. Oke, kita bahas. Kalau yang ini dikali 3
dan dikurang 1. Terus dikali 3 dikurangi 1, dikali 3 dikurangi 1. Berarti selanjutnya itu dikali 3 ya. Dikali 3. Jadi jawabannya itu 42. D. Oke, mantap. Oke, jadi yang jawabnya E dan C mungkin nanti bisa dicek-cek lagi ya. Oke, itu mungkin untuk latihan soal deretnya. Yang berikut adalah tentang aritmatika dan juga aljabar. Oke, untuk aritmatika dan aljabar, yang materi-materi atau konsep-konsep yang teman-teman perlu kuasai dan supaya bisa menghitung cepat, kemudian bisa juga untuk teliti, itu konsep-konsepnya yang pertama itu ada operasi bilangan bulat, kemudian ada operasi pecahan, kemudian besaran dan satuan. Besaran dan satuan itu misalnya dari kilogram ke gram, itu terkadang ada penjumlahan yang kayak gitu ya. Misalnya atau jam, jam ke menit, kemudian jam ke second. Mungkin ada soal-soal yang untuk menghitung kecepatan, biasanya seperti itu. Jadi untuk besaran dan satuan mungkin perlu diperhatikan bagian-bagian yang itu. Misalnya juga ton ke kuintal, kuintal ke kilogram, kemudian yang biasanya muncul, yang dasar-dasar aja tapi biasanya muncul. Satu lagi itu selain itu meter per second itu juga mungkin bisa untuk diingat-ingat. Oh, lusin, lusin itu satu, misal satu lusin itu berapa buah gitu-gitu itu juga perlu untuk dipelajari dan diingat-ingat. Kalau yang aritmetika sosial biasanya untung, rugi, diskon, kemudian diskon lagi. Jadi itu biasanya untuk em, soal-soal aritmetika sosial. Kemudian ada statistika yang sederhana, misalnya cara menghitung nilai rata-rata. Nah, itu juga perlu. Kemudian geometri untuk bangun datar dan bangun ruang yang sederhana. Misalnya kalau bangun datar yang sederhana itu jangan lupa persegi panjang, luas persegi panjang, kemudian luas persegi. Kemudian kalau yang untuk bangun ruang sederhana itu mungkin kubus atau balok. Nah, itu mungkin perlu untuk eh, diketahui dan diingat. Kemudian untuk eksponen, eksponen itu juga menurut saya yang sederhana-sederhana aja. Misal nih teman-teman yang basicnya bukan di matematika, itu misal 3 pangkat 2 itu harus ditahu. Oh kalau 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 gitu, bukan 3 tambah 3. Nah itu mungkin perlu untuk dipelajari. Kemudian em, yang terakhir itu ada perbandingan. Itu ada perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Nah, ini biasanya soal yang paling sering muncul nih untuk di perhitungan aritmetika dan aljabar. Oke, kita langsung ke latihan soal. Oke. Silakan mungkin untuk teman-teman bisa sambil coret-coret di kertas masing-masing. Kemudian kita bisa kalau udah mulai ada yang tulis jawabannya di kolom komentar, kita bahas. Sri membeli tas di sebuah toko dengan harga 200.000. Oke, ada yang udah mulai C. Berapa kalau dia dapat diskon 20, kemudian 5 lagi, berarti berapa sih yang harus Sri bayar? Itu berapa? Oke. Yay. Oke, yang menjawab C jawabannya betul ya. C. Oke. C, C. Oke, semuanya menjawab C. Oke, yang ini tinggal caranya gampang, tinggal 200.000 dikali 20 per 100. Jadi hasilnya itu
40.000 ya. Jadi dia dapat potongan pertama itu 40.000. Potongan pertama itu 40.000. Berarti berarti yang harus dibayar itu 160. Tapi 160 itu karena member, dia dapat lagi potongan sebesar 5%. Berarti 160 dikali 5/100 lagi. So, jawabannya ini 8.000, sehingga harga terakhir yang harus dibayar itu 160 dikurang 8 ya, jadi 152.000. Yay! Oke, untuk yang ini mungkin untuk teman-teman yang belum pernah latihan soal ini, jadi jangan dijumlahkan ya, yang 20 sama 5 ini jangan langsung dijumlahkan terus dikali dengan 200.000. Jadi perlu untuk hitung dulu nih yang 20%, kemudian baru ditambah dengan yang 5%. Biasanya juga kayak di kita ke mall gitu, kalau diskonnya itu ditulis 50% plus 25%. Nah, itu dihitung dulu. Yang pertama dikali dulu dengan 50%. Kemudian hasilnya itu sisanya yang kita harus bayar baru dikali lagi dengan 25%. Gitu ya. Jadi bukan ini dijumlahkan semua terus dikali dengan harga awalnya. Jadi perlu untuk satu-satu dulu gitu. Oke, lanjut ke nomor yang kedua. Oke, ada yang jawab B. Oke, yang jawab B betul ya, jawabannya B. Jadi ini pertama kita hitung dulu nih, kalau misalnya targetnya itu 25 buku per hari, berarti dalam 1 minggu itu jumlah bukunya itu, jumlah lembar yang dibaca itu 25 dikali 7, 175 lembar. Sedangkan dalam enam hari itu sudah 23. Oh ya, dalam 6 hari itu per harinya 23 lembar ya. Berarti itu sama dengan 138 lembar. Berarti jumlah yang sisanya itu adalah 175 dikurang 138. Jadi hasilnya sama dengan 37 lembar. Gitu ya. Oke, mantap. Yang ini bisa. Sekarang yang ini lagi. Untuk membuat sebuah baju dibutuhkan kain. Nah, ini ada panjang sama lebar. Jadi kita perlu untuk mengetahui, oh luasnya berapa gitu. Oke, ada yang jawabannya C. C. Baru satu. Oke, kita bisa bahas sama-sama. Untuk yang ini, pertama kita harus lihat dulu nih, per hari itu berapa sih? Per hari itu jumlah produksinya itu, jumlah produksi itu sama dengan 144/8 ya. Hasilnya itu 18 buah baju. Baju. Kemudian setelah itu luas kainnya itu, luas kain untuk satu baju itu 18 dikali 1,5. Panjang dikali lebar gitu. Jadi sama dengan 27 meter persegi. Kalau kain itu lebarnya itu, ya, kalau kain, kalau kain lebarnya 3,
Terus ditanya panjangnya ya. Nah, ini luasnya sudah diketahui, berarti panjang tinggal sama dengan luas dibagi lebar gitu. Jadi sama dengan 27/3, jadi hasilnya 9 meter. Gitu ya. Oke. Kamu ini yang nomor ini yang jawab cuma 2 orang. Oke, tidak apa-apa. Jadi gitu ya, dihitung dulu yang jumlah produksi bajunya ada berapa, kemudian tinggal dikalikan sama luas kain. Oh iya, ini dikali 1 lagi ya, ada lebarnya gitu. Jadi dikali luas kain, jadi 27. Kemudian kalau kain lebarnya 3, berarti panjangnya itu tinggal ya, lebarnya 3 berarti panjangnya tinggal luas dibagi lebar gitu. Ini terkait bangun datar tadi. Jadi biasanya dalam soal-soal untuk aritmetika dan aljabar itu kayak kita tuh nggak akan, oh ya siap. Kita nggak akan expect kalau berarti bangun datar dan bangun ruang itu nggak usah gitu. Tapi tiba-tiba ini kok ada muncul luas atau ada muncul volume gitu. Misalnya dalam sebuah tangki air kemudian volumenya gini. Nah, biasanya kita perlu untuk mengetahui yang sederhana-sederhana kayak gitu biar dalam soal yang aritmetika dan juga aljabar kita bisa untuk mengerjakannya gitu. Oke, oh ya ini soal yang kayaknya paling sering keluar di eh, soal-soal yang tes bakat skolastik, yaitu kalau ada penambahan pekerja atau pengurangan jumlah pakan gitu-gitu, itu gimana cara hitungnya? Ini perbandingan berbalik nilai ya. Ada yang udah jawab, jawabannya C. Oke, yay. Oh, ada yang jawab A. Oke, kita cek. Kalau 20 pekerja itu eh, dalam 1 bulan ya, kita anggap 1 bulan itu biasanya 30 hari. Oke. Jika ada tambahan pekerja, berarti kalau 30 pekerja itu berapa? Oke, ini atau sama dengan kita ganti 30 hari. Oke. Berarti kalau 30 hari itu, 30 pekerja, karena ada tambahan 10 ya, jadi tinggal 30 pekerja itu berapa sih? X hari ya. Jadi tinggal 20/30 dikali dengan, oh ya, 20 pekerja dikali dengan 30 hari. Jadi akan sama dengan 30/30 jadi 20 hari. Gitu ya. Jadi jawaban yang betul C, bukan A. Oke, mungkin yang jawabnya A bisa dicek lagi ya. Oke, soal yang terakhir. Ya, waktu kita udah mau selesai, jadi ini soal yang terakhir. Eh, ini biasanya untuk yang aljabar. Nah, kalau ini teman-teman mungkin perlu juga belajar tentang persamaan linear 2 variabel ya. Persamaan linear 2 variabel. Kayak menentukan nilai X berapa, Y berapa. Ini biasanya lebih cepat kalau teman-teman pakai metode eliminasi. 4X plus Y sama dengan -4. Kemudian X plus 3Y sama dengan 21. Ini dikali 3 dikali 1. Dihitung X-nya. Kemudian 12X plus 3Y sama dengan -12. Kemudian X plus ya 3Y sama dengan 21. Kemudian dikurang 11X sama dengan -33. -33. Jadi X-nya sama dengan -3. Kemudian masukkan ke salah satu persamaan. Oh ya, dapatnya 10 ya. Oke, D. Gitu ya. Oke, D. Iya, benar. Jawabannya yang D. Kemudian X-nya -3, berarti -3 plus 3Y sama dengan 21. 3Y sama dengan 24, Y-nya sama dengan 8.
Tinggal 2x plus 2y sama dengan min 6 plus, oh min 6, bentar, 2x plus 16. Jadi sama dengan 10 gitu. Oke, mantap. eh Kak, waktu kita udah selesai ya? Iya Kak, pas banget nih. Oh ya, oke. Sip deh. Untuk ini ada nomor terakhir yang eksponen-eksponen gitu, tapi mungkin aku share nanti. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Kak Maria, seru banget ya tadi emang ya teman-teman pemateri kita pada hari ini baik Kak William maupun Kak Maria tuh handal banget. Cara ngajarnya tuh sangat menenangkan tapi tuh bisa membuat kita paham ya. Emang kemampuan seorang dosen tuh nggak bisa diragukan. Terus tadi Kak Maria sempat bilang bahwa kita harus banyak latihan, terus tahu hal-hal sederhana contohnya. Misalnya dalam sebulan ada berapa hari, satu lusin itu isinya berapa, terus kayak panjang kali lebar itu rumusnya apa kayak gitu. Jadi nanti kalau ada soal yang jauh lebih rumit, kita bisa masukin rumus-rumus sederhana tersebut. Saya mau ingetin lagi kalau series webinar ini akan ada setiap bulannya dari Januari kemarin, Januari, Februari, sekarang Maret udah ada 3 episode dan kedepannya sampai episode 10 di bulan Oktober akan selalu ada dan membimbing teman-teman yang ingin menjadi award di LPDP dan studi di luar negeri. Nah, untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan, bisa langsung follow di @indonesiaglobal dan @usaid.teman LPDP. Jadi nanti teman-teman bisa dapat update materi maupun webinar yang ada. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Maria dan Kak William. Tapi tentunya teman-teman di sini pasti punya banyak pertanyaan dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Nah, sekarang saya akan buka sesi pertanyaannya untuk beberapa orang. Jadi teman-teman bisa langsung raise hand-nya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, saya dulu deh yang nanya. Kak Maria dan Kak William, saya mau tanya nih Kak, kira-kira dalam soal LPDP, apakah kita harus membatasi diri, misalnya satu soal itu cukup 30 detik atau sampai 40 detik mungkin, terus kapan sih kita harus pindah soal dan kapan kita harus nyelesain soal tersebut? Karena kadang tuh kalau nggak selesai-selesai suka ngandet gitu di soal yang sama. Mungkin boleh Kak William dulu, baru dijawab sama Kak Maria lagi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dila. Jadi, kalau menurut saya, eh, ini kita tes ya, bukan latihan. Jadi, mungkin waktu ketemu soal yang eh, susah didapat dicari jawabannya, tapi eh, memiliki rasa penasaran yang tinggi nih, misalnya untuk, aduh, kira-kira jawabannya apa gitu. Jadi, kalau bisa dilanggar dulu, pindah ke nomor yang lain. Setelah itu, baru kalau sudah bisa menjawab nomor yang lain, baru nanti kembali ke yang nomor sebelumnya. Nanti ditandai saja nomor-nomor yang belum sempat dijawab gitu. Jadi pokoknya tadi seperti yang kata Kak Maria, itu ada target-target waktu di setiap sesi tes. Jadi misalkan penalaran verbal itu pokoknya targetnya 20 sebelum 30 menit harus 22 nomor harus sudah selesai sehingga bisa ketika punya target gitu harus memanage waktunya biar nggak keteteran di nomor-nomor yang susah dijawab gitu. Jadi harus di skip yang jawabannya belum bisa didapat. Nanti ditandai terus pas sudah memenuhi target di penalaran verbal langsung nanti bisa kembali lagi nanti ke nomor yang dirasa sulit tadi. Oke, kalau dari Kak Maria gimana tuh tipsnya? Oke, kalau dari saya, misalnya nih, tadi Kak William bilang ada 60 soal, itu 90 menit. Berarti satu soal itu 1,5 menit ya. Nah, berarti kalau untuk satu soal kita tuh harus bisa hitung. Oh, kalau misalnya udah lewat dari 1,5 menit berarti skip gitu, pindah ke soal lain yang lebih gampang gitu. Jadi jangan menghabiskan waktu di nomor-nomor yang kayak susah gitu. Kita juga harus bisa lihat kalau oh
tujuan saya tuh ada passing grade-nya ya kalau saya tidak salah. Jadi tujuan kita itu adalah supaya bisa melampaui atau mencapai passing grade itu. Minimalnya kan passing grade itu. Supaya bisa lolos ke tahap selanjutnya, kita harus bisa mencapai passing grade itu atau bisa melampaui gitu. Jadi memang kalau misal nih penalaran penalaran numeriknya itu sudah apa kamu rasa sudah pas nih untuk bisa lolos passing grade, ya udah lanjut skip ke nomor yang berikut gitu. Jadi mending gitu daripada kayak menghabiskan waktu di satu soal yang padahal kamu sudah bisa, daripada waktunya habis ya di satu soal yang susah, mending mengerjakan yang gampang lebih duluan gitu. Gitu, Kak. Oke, daripada waktunya habis, mending langsung loncat ke nomor-nomor Ya. yang ternyata mudah di belakang ya, Kak. Ada pertanyaan nih dari Win7. Jadi, Kak, mau tanya bagaimana jika ada soal yang sama sekali nggak bisa dijawab, apakah harus di-skip atau asal jawab aja? Terus kalau asal jawab, tipsnya tuh gimana gitu? Apakah kita milih kancing baju atau mungkin ada tips dan triknya? Boleh, Kak William dulu? Oke, jadi untuk tes LPDP jangan dikosongkan ya, karena itu kalau kita salah tidak ada pengurangan nilai. Jadi kalau benar diberikan poin 5. Nah, kalau misalkan tidak bisa menjawab, skip aja. Nanti kembali lagi ke nomor yang itu. Terus kalau misalkan eh, gimana ya? Ini memang langsung harus ini apa? Ya ditebak aja gitu kira-kira. Kalau misalkan kalau tergantung kalau subtesnya apa. Kalau misalkan dia emang yang kayak aritmatika atau aljabar atau deret yang memang susah dan kita nggak tahu konsepnya ya udah eh, tebak aja gitu. Nggak apa-apa. Kan tidak ada pengurangan nilai kan. Jadi bisa ditebak. Yang penting jangan ada jawaban yang kosong. Jangan ada soal yang kosong karena waktunya juga banyak ya 90 menit. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih. Mungkin bisa dijawab sama Kak Maria di sini. Oke, Kak, ini soal teknis aja sih. Saat mengerjakan soal, nanti waktu yang akan muncul itu apakah total 90 menit atau waktu yang muncul itu hanya per sesi? Mungkin dari pengalaman dulu, Kak Maria dulu seingatnya apakah semuanya atau per sesi nih untuk rentang waktunya? Semuanya, pengalaman saya itu semuanya gitu ya. Oke, berarti kalau semuanya kita yang bisa atur strategi ya, berapa untuk verbal, berapa untuk numerik. Tapi tapi kayaknya ini kan yang skolastik, terus ada satu lagi yang ke kepribadian bukan sih? Iya ya. Ah Iya, iya. jadi Kepribadian. nah Tapi itu waktunya beda lagi nah kayaknya. itu waktunya beda. Jadi mungkin yang itu dipisahkan dengan yang karakteristik. Jadi usahakan 90 menit kamu sudah habis semua yang untuk skolastik gitu. Oke, 90 menit untuk skolastik. Ada Iya. pertanyaan juga dari Kak Bagus nih. Ini mungkin menjadi pertanyaan penutup kali ya. Kak, ada rekomendasi nggak ya website atau buku untuk latihan soal, Kak? Kalau belajar dari soal-soal CPNS, apakah bisa? Oke, bisa dimulai dari Kak Maria. Oke. Kalau menurut saya, iya saya juga dulunya latihan untuk tes skolastiknya LPDP, saya belajar dari yang latihan soal-soal CPNS gitu. Tinggal di apa cocok-cocokan aja. Oh, ini masuk, ini enggak gitu gitu. Kan di CPNS itu ada wawasan kebangsaan ya. Kalau di LPDP kan tidak ada wawasan kebangsaan. Nah, jadi itu juga apa namanya? Jadi teman-teman bisa sesuaikan gitu sama materi yang ada di CPNS. Tapi setahu saya pas zamannya saya itu LPDP bekerja sama dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi soal-soalnya tuh memang yang kayak soal-soal CPNS gitu. Oke, nggak akan jauh-jauh ya. Berarti Iya, bisa tidak akan belajar jauh. untuk kedua hal kalau ngejar di tahun yang sama ya. Ya, mungkin yang beda itu yang kelengkapan data ya. Mm-mm. Nah, Iya. itu kayaknya itu aja sih yang beda. Bentar Kak. Oh ya, sorry. Kalau yang kelengkapan data kayaknya mirip-mirip sama soal UTBK. Oh, UTBK itu kan juga ada yang soal-soal yang kelengkapan data. Oh, ini masih kurang yang ini gitu. Jadi kamu nggak bisa simpulin gitu-gitu, Kak. mungkin satu pertanyaan terakhir buat Kak William. Ini Kak William,
Kira-kira di seleksi bakat skolastik apakah ada passing grade-nya? Iya, ada. Setahu saya ada. Jadi itu tergantung jalur mana yang kakak-kakak daftar. Kalau misalkan reguler, passing grade-nya kalau nggak salah 180. Umum 150, targeted 120. Afirmasi 90 ternyata. Iya, iya. Jadi total nilainya kalau benar semua 300 ya, karena 60 dikali 5 300. Jadi kalau kalau benar dapat poin 5, kalau salah dapat poin 0. Jadi dari poin 300 yang LPDP minta untuk jalur reguler cuman 150 atau setengahnya. Jadi kalau teman-teman cuman benar 30 soal dari 60 itu sudah lulus ya tes bakat skolastik. Jadi nggak ada istilahnya apa ya? Nggak ada eh, harus berapa orang gitu yang masuk ke tahap selanjutnya. Jadi kalau misalkan semua yang daftar memenuhi passing grade, maka akan diloloskan ke tahap substantif. Jadi ini eh, nggak ada kayak apa ya? Sistem gugur ya, Kak ya? Ya sistem sistem gugur. Jadi kalau semuanya yang ikut tes lolos passing grade, berarti dia maju ke seleksi substantif gitu ya. Oke, mungkin pesan dan pesan terakhir dari Kak William dan Kak Maria untuk teman-teman semua yang akan nanti seleksi bakat skolastik. Kira-kira apa tips atau mungkin wejangan yang harus dilakukan sebelum menghadapi tes tersebut? Boleh dari Kak Maria? Kalau dari saya, mungkin teman-teman, ini tes bakatnya sebentar lagi ya? Iya, di Oh ya, tanggal oke. 18. Nah. Mungkin iya, persiapin diri semaksimal mungkin itu, kemudian jangan lupa berdoa, kemudian oh ya jangan lupa sarapan dulu sebelum mengerjakan soalnya, karena soalnya kan lumayan menguras tenaga, jadi memang harus dipersiapkan bukan hanya belajarnya saja, tapi fisiknya juga perlu disiapkan dengan baik. Kemudian mungkin kadang kita karena terlalu nervous jadinya kayak blank. Jadi mungkin sebelum ujian bisa persiapkan juga mental kita supaya jangan yang kada aduh 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 gitu terus tiba-tiba saat masuk ruang ujian atau saat mau memulai ujian itu sampai kayak blank hilang semua gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Terus semangat gitu, Kak. Oke, semangat terus nih dari Kak Maria. Kalau dari Kak William gimana, Kak? Jadi mungkin dari saya persiapan yang paling penting karena seperti tadi yang Kamaria sudah katakan ada konsep-konsep di penalaran kuantitatif, aljabar numerik yang butuh dipelajari dan dibiasakan. Jadi biasakan kerja soal, mungkin bisa luangkan waktu tiap minggu berapa kali mungkin latihan soal biar semakin terbiasa sehingga waktu tes bisa langsung tahu pola-polanya. Jadi ini hanya kalau yang namanya tes pasti pola-pola soal gitu. Jadi kalau semakin dia banyak tahu pola-pola soalnya yang akan keluar gimana, berarti dia semakin bisa cepat dalam mengerjakan soal nanti ya. Terus jangan lupa nanti jaga kesehatan. Kalau misalkan online berarti dari rumah berarti siapkan perangkat yang baik. Terus kameranya pastikan apa lagi ya? Suaranya dipastikan biar semuanya bisa lancar kalau tes online ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Kak. Oke, harus perbanyak latihan dan tentunya membiasakan diri dengan pola-pola yang ada di soal. Terima kasih untuk para pemateri kita yang sangat keren pada pagi hari ini, Kak William dan Kak Maria, yang telah meluangkan waktu istirahatnya untuk sharing bersama calon awardee LPDP. Oke, teman-teman, demikianlah acara webinar Mengglobal dengan LPDP, episode ketiga Menaklukkan Seleksi Bakat Skolastik. Bulan depan kita akan ada webinar Mengglobal dengan LPDP episode keempat Menaklukkan Seleksi Substansi. Jadi langsung aja stay tune di Instagram Indonesia Mengglobal. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih.